Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa pada hari ini ada yang mengajak beliau untuk masuk ke partai politik. Makanya saya mengatakan atau mengusulkan Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar. Dengan hobinya Pak Jokowi Hmm. suka naik motor, ini akan jadi geng motor terbesar. Halo, selamat ketemu lagi. Kita tepuk tangan dulu untuk Politik 442 edisi kali ini. Sesuai permintaan coach kesayangan Politik 442, Coach Iya. Kodari. Susah Harus loh. ada perempuan sesekali katanya. Heeh. Biasanya nggak kelihatan di kamera. Iya. Coach Sumi, kita tepuk tangan buat Coach Oke. Sumi. Aduh, Terima jangan kasih. panggil Iya, baru pertama kali nih. Belum pantes. Oh. Iya. Iya, pertama kali. Iya, Ini iya, susah loh alhamdulillah. datangin Coach Kodari ya. Banget sekarang. Aduh. Ya, bagi Anda yang Jadwalnya nanya, mana itu Coach Kodari, Coach Kodari? Rayap, ya kan? Sibuk, udah mulai Iya, sibuk. banyak Nggak hotel. tahu karena udah mulai pilkada, ya kan? Iya. Atau sering dipanggil Ke istana, Bogor. Iya, atau iya, sering iya. temenin Pak Jokowi Iya. kemana-mana gitu. Nah, ini Jadi ada apa sibuknya ada apa? piala AFF U19. Oh, itu Iya, lagi Indonesia. sering menyaksikan. Tadinya Ampun. kita mau bahas pilkada karena memang lagi rame ya. Hmm. Terkait dengan Anies yang sudah dapat tiket, ada gosip-gosip apa? Ya, ini Coach sudah pasti Kodari. dapat tiket, ya kan? Karena Nah, setiap ini yang PKS. ngomong dukun nih, Nggak, ini kalau ini udah faktual kan. Wis. Sudah jelas PKS sama Nasdem. Ya. Yang kedua, kelihatannya PDI barangkali kalau melihat hasil survei mungkin mengajukan Ahok. Karena di elektabilitas nomor 2 ya. Nomor Iya. dua, Ahok. terus kan dia representasi dari ideologi nasionalisnya PDI, Bu Mega. Oke. Kita terakhir lihat bahwa Bu Mega dekat dengan Ahok. Waktu Bu Mega datang ke acara sekolah partai, satu mobil dengan dua orang lainnya. Satu Prananda Prabowo, anaknya Satu beliau, lagi. dan satu lagi Ahok. Ahok, anaknya juga. Anak ideologis. Iya. Oke. Yang satu anak biologis, yang satu anak ideologis. Oh. Ya, oke. Nah, Jadi yang ada jadi pertanyaan, possibility. jadi Apakah ada lagi? Ada lagi, ini satu Jakarta. lagi. dugaan saya ada, masih ada. Wow. Karena kan partai politik yang belum punya calon itu kan masih banyak. Ada Gerindra, ada Golkar, Iya. ada Demokrat, ada PAN. Sebutlah Kim kemarin di Pilpres. Betul. Ini Betul. mengusung siapa? Betul. Masa Betul. Jakarta nggak punya calon gitu? Betul. Iya. betul. Jadi yang pasti siapa? Kalau bicara survei, yang paling potensial melawan adalah Ridwan Kamil. Nomor 3 di Dan- elektabilitas tuh namanya. Benar. Oke. Tetapi masih ada pro kontra atau debat di internal Kim kan. Golkar maunya Ridwan Kamil ke Jawa Barat. Iya. Tapi yang lain maunya Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, apa yang terjadi ya kita tunggu itu. Oke, kita sebetulnya nggak bahas pilkada, cuma Iya. sedikit aja. Iya, Kalau iya, misalnya iya. 3 nama ini Ah. maju nih bareng-bareng, Hmm. masih possibility menang yang paling tinggi itu masih di Anies nggak? Per hari masih Anies karena surveinya paling tinggi. Nomor 2 di Ahok, nomor 3 di Ridwan Kamil. Nah, hari ini kebetulan keluar hasil survei dari indikator, gambarannya seperti itu. Tetapi yang paling menarik adalah survei indikator itu menunjukkan ketika tinggal 2 nama saja, Oke. alias head to head, itu selisihnya nggak terlalu Nggak jauh jauh. tuh antara Anies dengan calon yang lain. Oh. Nah, kalau Anies lawan Ahok, angkanya 52 lawan 42, cuman selisih 10%. 52, 42. Oh iya. Kalau Kalau- Anies Ini lawan draw. Ridwan Kamil, selisihnya cuman 50 banding 39. Gitu. Dan yang menarik adalah bahwa kalau misalnya Ahok nggak lolos Ya. ke putaran kedua, Suaranya. pemilih Ahok itu cenderung lari ke Ridwan Kamil. Wow. Nah, Oke. Itu yang menyebabkan kenapa Ridwan Kamil walaupun masih nomor 3, tapi ketika cuma 2 itu kompetitif. Seandainya Anies yang nggak lolos, maka kemudian suaranya Anies ini lebih cenderung ke Ridwan Kamil, bukan ke Ahok. Oh. Jadi Ridwan Kamil ini berpotensi jadi calon tengah nih. Oke. Dan lagi-lagi itu menggambarkan atau ya mirip dengan pola Pilpres 2024 yang lalu. Iya. Di mana bisa Prabowo itu bisa jadi calon tengah ya. Nah, walaupun dalam kasus Menarik. Pilpres 2024 kecenderungan suara Ganjar ke Ahok itu lebih ke Prabowo itu lebih mungkin terjadi. Ya. Berarti dengan 3 calon pilkada, kalau 3 calon pilkada Jakarta ini akan ada 2 apa nyebutnya? Putaran. 2 putaran. Iya. Kecuali Iya. ada yang mau Coach Kodari jadi konsultannya. Satu putaran. Satu putaran. Ya, jadi kenapa ini analisanya mirip dengan Pilpres? Banget, Karena banget. karena di Jakarta ini Pilpres satu-satunya yang syarat menang tuh 50% plus 1.
seperti Pilpres. Kalau daerah lain itu Pilkadanya- simple majority aja. Iya. Oke. Jadi saya katakan bahwa Anies itu peluang menangnya itu akan lebih besar kalau dia cuman sekali putaran saja atau simple majority. Oke. Tapi di sini harus absolute majority. Hmm. Gitu. Nah, pendukung Anies pasti marah, "Oh, ini sengaja buat jagal Anies," gitu. Ya jangan lupa, Anda tuh jadi itu gara-gara juga aturan ini. Kalau 2017 simple majority, gubernurnya Ahok. Iya. 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 Iya, karena kan tahun 2017 putaran pertama yang unggul Ahok. Iya. 40%. Baru Anies, baru kemudian AHY. Udah beda cerita Ahok lagi. itu baru kalah ketika ada Dua putaran. kedua. Iya. Oke. Iya. Pemilih AHY ternyata berlari ke Anies. Ke Anies. Itu kita Iya. mensederhanakan. Iya, ini. pengalaman Pilkada 2017 itu menunjukkan analisa putaran kedua itu bisa sangat dinamis dan jadi pelajaran. Jadi yang mau maju di Jakarta mau satu putaran? Hubungi Ampun, ya. DJ. Hubungi. Wah, kita kejauhan ngomong karena kan masing-masing calon kan belum pasti ini, kecuali Iya Anies. Iya. Kecuali Anies. Anies aja. PDI kan belum Jadi- mengumumkan secara resmi. Iya. Saya mau bilang nih tebakannya Coach Kodari, Anies pasti maju. Kan kalau saya bilangnya kan oke, Nasdem udah oke, PKS mesti oke. Tapi kan belum tentu juga gitu. Iya. Saya nggak ngerti lah. Tapi ini memang 90% Memang ada yang harusnya mengatakan, maju. ada yang mengatakan nggak mungkin maju. Saya bilang Pilpres saja maju. Waktu itu orang bilang pasti Enggak. diganjal. Iya, Iya. kita ingat. Ternyata Kita kan bahas maju, juga. di apalagi sini. pilkada. Iya benar juga sih. Dan pada hari ini kan udah lengkap partai ya. Tapi sejauh ini Coach Kodari lihat Golkar akan merelakan RK nggak? untuk Ini nih Jakarta? yang ditunggu. Nah, ini yang paling sulit untuk dijawab kan. Justru di situ dinamikanya. Justru Di karena sini itu lah kita ada undang kita. Coach Kodari. Oh iya iya iya. Oke, Dituntut oke, oke. kedukunannya. Gini, poin saya begini. Golkar dukung nggak dukung, sebetulnya Koalisi Indonesia Maju bisa majukan Ridwan Kamil. Gitu. Jadi sebetulnya resiko politik Partai Golkar kalau tidak seirama dengan Koalisi Indonesia Maju itu nggak mudah juga. Di Jakarta nih maksudnya. Di ya? Jakarta. Jadi Kim akan kompak, Mendukung Ridwan Kamil. Ridwan Kamil masuk di Jakarta. Betul. Eh, Dan Golkar akan menjadi roh gentayangan kalau dia nggak kemana-mana, Oke. atau dia terpaksa memilih salah satu kubu, entah ke Anies, Oh. entah ke Ahok misalnya. hmm. Ya supaya lebih netral, entah gabung dengan Nasdem dan PKS, atau gabung dengan PDI. Tapi Golkar akan merelakan Ridwan Kamil yang 99% jadi di Jawa Barat. Nah, menurut saya begini, kata kuncinya kan ada variabel satu lagi, yaitu Prabowo Subianto. Hemat saya Pak Prabowo pasti ingin menjaga supaya Jawa Barat itu tetap menjadi basisnya beliau. Oke. Dan menjaga itu akan lebih optimal kalau gubernurnya juga dari Gerindra. Deddy Mulyadi. Pada hari ini ada kandidat yang kompetitif Ya. di Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi. Gitu. Oke. Yang peluang menangnya akan sangat besar kalau tidak ada Ridwan Kamil. Oke. Oke. Gitu. Jadi ini Dalam- akan ditentukan dalam sebuah rapat Betul. di mana Pak Prabowo dan Betul. Gerindra bersama Kim Betul. nanti akan memutuskan dan semua nanti akan menerima. Dan Pak ini Prabowo semua. bisa menjadi veto player dalam proses itu. Iya, iya, iya. Oke. Aha. Pak Prabowo Istilah saya begini. kapan ke sini, Heeh. ini loh yang ngomong. Istilahnya begini, emang Golkar siap nggak gabung di pemerintahan kalau nggak mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta? make Misal. sense, I see. make Misal. sense. Kalau Misalnya. logikanya seperti itu, Misalnya. ingat loh kata Pak Prabowo, Nah, saya presiden nih bentar iya, lagi. iya, iya, kan? iya. Pada saat coblosan kan presiden dia nanti. Iya. Nah, dan Jadi- menurut saya pengaruh Pak Prabowo di Jawa Barat tuh besar sekali. Kira-kira kayak Pak Jokowi di Jawa Tengah lah. Sehingga walaupun misalnya Ridwan Kamil unggul di Jawa Barat pada hari ini, begitu Deddy Mulyadi maju dan di belakangnya ada Pak Prabowo. Pak Prabowo, wah itu bisa sangat-sangat menarik. Sangat kompetitif Belum juga tentu ya. menang juga itu. Hmm. Iya, iya. Oke, kita tinggalkan dulu. Menarik. Contoh ya satu ilustrasi nih ya supaya Oke. lengkap kan Iya. gitu. Kan yang sering diceritakan oleh Mr. Q kan nggak ada tempat lain kan? Nggak ada. Seorang Ini- lupakan gitu. Ini bocor nggak halus. Iya, iya, iya. Jadi pernah waktu pilkada terakhir di Jawa Barat, calon dari Gerindra itu tidak kompetitif sebetulnya. Oke. Sudrajat dan Saihu. Ya. Kecil banget, nggak dikenal. Tapi terakhir itu Hmm. nomor 2. Hampir mengejar Ridwan Kamil. Itu karena Ya, Pak menurut Prabowo saya ikut ada faktor turun. Pak Prabowo di situ. Gitu. Dan jangan lupa Dari itu Jawa Barat. Iya, dari berapa? Dari 3-5% aja bisa nomor 2 menyusul. Apalagi kalau kayak Deddy Mulyadi, yang notabene angkanya sudah puluhan juga. Iya. Jadi peluang Deddy Mulyadi pun sebetulnya besar. Dan Ridwan Kamil sendiri juga nggak aman juga di Jawa Barat. Kan ada terminologi bahwa Ridwan Kamil itu Jawa Barat aman. Menurut saya itu nggak juga sih. Kan paling tinggi.
Iya, tinggi kan belum tentu menang kan. Elektabilitasnya sekarang. Tinggi itu kan belum pasti menang kan. Artinya kan tingginya itu kan nggak dia 80% gitu. Lawannya 10%, enggak. Iya. Enggak gitu. Ditambah ada variabel yang kuat juga di Jawa Barat, yaitu Pak Prabowo. Terbayang. Ini kalau Coach Kodari yang ngomong, emang semua analisa pertandingan jadi cukup jelas menurut saya. Ya kan? Kita jadi kan pakai nambah angka, wawasan. survei, kita lihat hasil-hasil pertandingan masa lalu kan gitu. Iya, masih diingat. Kita lihat variabel-variabelnya. Iya, oke. Jadi itu pentingnya subscribe, like, kalau belum. Karena di sini nih ada Coach Kodari yang suka ngebocor-bocorin, dan buat saya sih, buat kita semua harusnya menambah wawasan jelang pilkada nih. Sebenarnya bukan ngebocorin ya, cuman menceritakan aja yang mungkin orang udah lupa, atau nggak pernah baca, atau nggak pernah tahu. Bisa jadi kan kita nggak semuanya tahu, Coach. Iya, atau nggak tahu. Dan dikasih tahu nih sama Coach Kodari. Oke. Satu. Tuh, pilkada Udah. DKI dan Jawa Barat yang pasti akan menarik nanti. Kita ini nih ya, catat nih episode yang ini, jadi ntar boleh diulang. Siapa yang maju di Jakarta, apa yang kemudian terjadi, jangan-jangan udah diceritain ini. Jadi udah sesuai gitu kan, sesuai analisa kalau dari saya bilang Coach sih Kodari. ini Coach ini bukan pengamat, bukan pundit lagi, dukun emang. Emang dukun politik. Enggak. Ini pengamat yang nendang bola, jadi tahu bolanya kemana. Pengamat nendang Kalau sepak bola kan pengamat doang, nggak ikut nendang bola kan. Kalau ini ikutan main. Kalau pengamat nendang bola. Oh iya, ini ada penendang bola juga. Oke, kita Manajer tinggalkan bermain. dulu. The best way to predict the future is to create it, gitu. Wis, Iya, Ah, best way to tolong terjemahannya ya. Iya. dikutip ya. Oke, jadi hari ini kita sebetulnya nggak bicara tentang pilkada, ya. Kita ingin bicara mengenai sosok yang sangat disayang oleh masyarakat Indonesia. Ini kan sebetulnya Ini kebanyakan analog ya. owner yang pura-pura jadi. Iya. Jadi Pura-pura kita jadi aja. pura-pura jadi Iya pundit, deh, apa berusaha dia. jadi pundit gitu kan. Nah, Siap owner. sebentar Ya. lagi. Yang Balik ngambek duduk. tuh Jangan pemain, pergi. bukan owner. Coach Nggak Sumi. boleh owner, nggak boleh Iya, ngambek. Pemain ngambek. Ini owner dikerjain nih Iya. sama ini pundit. Oke, jadi kita akan bicara bagaimana Pak Jokowi setelah Oktober. Setelah Update Oktober. Tinggal 2 terbaru. bulan loh. Iya. Ya kan, kita akan ganti presiden, Pak Jokowi akan kemana, itu selalu jadi pertanyaan banyak orang, Coach Kodari, dan banyak analisa liar di mana-mana. Pak Jokowi akan punya partai, Pak Jokowi akan begini begitu. Nah, kita pengen tahu dari Coach Kodari kan, ya beberapa kali begitu dekat ya dengan Pak Jokowi, udah kunjungan kemana-mana, lihat bagaimana masyarakat masih sampai detik ini loh, melihat Pak Jokowi itu masih sama antusiasmenya gitu. Padahal biasanya presiden tuh menjelang selesai masa jabatan kan udah mulai agak turun ya. Ini kok kebalikan gitu loh, Dan makin berbagai naik gitu. survei membuktikan. Bukan cuma menurun, disuruh mundur. Buru-buru Dan akhirnya mundur beneran. Iya. Joe Biden. padahal baru sekali ya masa jabatan kan? Betul. Iya, apalagi kalau udah kali masa jabatan. Jadi gimana Coach Kodari melihatnya? Ini langkah-langkah ke depan Pak Jokowi? Udah ada Supaya jangan sinyal-sinyal. langsung ya, kayaknya kan kita belajar aja dari pengalaman-pengalaman yang lain ya. Pertama mungkin kita mulai dari wakil presiden. Kebetulan juga kan Pak Hamzahas kan barusan meninggal ya, wafat. Kita sampaikan bela sungkawa. Cita buat Pak Hamzahas. Hamzahas dan Wakil keluarga. Presiden ke-9. Ya, 9. Jadi Pak Hamzahas itu kan praktis setelah selesai posisi wakil presiden relatif tidak terdengar kan? Iya. Gitu. Nah, yang juga relatif kita tidak terlalu dengar banyak kegiatan atau aktivitasnya itu Pak Budiono. Betul. Pak Budiono adalah Wapresnya wakilnya Pak Yudhoyono. SBY. Ya. Ya. Nah, yang banyak kita dengar itu adalah Pak JK Yusuf Kala. Kenapa Pak JK tetap kita banyak dengar? Karena satu, dia pengusaha. Ya, banyak kegiatan-kegiatan usahanya. Yang kedua, dia masih mengurus beberapa organisasi. Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia. Ya, Indonesia ini adalah negara dengan jumlah masjid terbesar di mayoritas Muslim di Indonesia, di dunia. Di dunia. Perkiraan atau sering disebut 800.000. Tapi kalau menurut catatan resmi dari Kementerian Agama sekitar 500.000. Oke. Terakhir kali saya cek 500.000, mungkin sekarang 550. Jadi angka 800.000 itu sebenarnya kira-kira juga belum pasti banget, tapi ya tetap banyak banget. Tetap kita banyak Paling banyak. mayoritas. Ya, benar. Nah, kemudian dia pernah menjadi ketua umum PMI,
Betul. Palang Merah Indonesia. Yang ketiga memang beliau, yang keempat ya, beliau juga memang aktif dalam dunia politik, dalam pengajuan calon-calon kepala daerah. Ya. Ya kembali lagi pada diskusi kita di awal kan. Kalau bicara Jakarta, Anies itu bisa jadi calon, nggak lepas dari tangannya JK. Pak JK. Pak JK lah yang cawe-cawe, ya, yang utak-atik dalam Ibu proses Mega politik. waktu itu. Bu Mega ke partai politik untuk mengajukan Anies Baswedan. Jadi ya Pilpres pun juga kan kemarin masih juga terlibat dalam proses-proses itu. Iya. Anies Baswedan, kemudian siapa Muhaimin, soalnya kemana? Soalnya kepada Pak JK. Jadi Pak JK kita menjadi lihat di media, Ya. Pak JK ini masih menjadi sumber orang. Beliau patron. Patron. Patron politik, istilahnya patron. Begawan politik kita lah. Patron politik. Ya, salah satu playmaker, ya, salah satu pemain kunci dalam proses-proses politik di Indonesia. Siapa lagi yang pernah jadi cawapres yang belum kita bahas? Pak Tri Sutrisno. Ya. Pak Tri Sutrisno masih beredar, tapi biasanya hanya hadir dalam acara-acara seremonial. Iya. Gitu. Beliau tidak aktif untuk atur-atur calon, ya, tidak terlalu aktif. Ya beliau juga kan bukan pengusaha kayak Pak JK. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya saya melihat kalau dari pengalaman wakil presiden ya, itu kembali kepada satu, profilnya seperti apa. Yang kedua, memang kepribadiannya juga bagaimana. Iya. Gitu. Dan kalau Pak JK itu aktif, saya memang saya nggak bisa membayangkan Pak JK diam, itu saya nggak bisa membayangkan Pak JK itu diam. Iya. Iya. Beliau itu Lionel Messi. Iya. Ada aja yang dikerjakan. Ada yang ya kerjakan, kan? ya. Dan selalu Jadi sikutu, ya. Selalu iya. Kalau dalam sepak bola itu sikutu itu namanya Kemana-mana. Lionel Messi. Ya. Iya. Tetapi kalau dalam politik ini sikutu itu namanya Sukalah. Iya. Pak JK kan gitu. Iya. Kalau versi yang lain julukan beliau apalagi? Charlie Chaplin. Karena Iya, kumisnya iya, dan juga ya. lain-lain. Karena ini khususnya begini, Iya. di dunia medsos itu, kalau ada orang nggak senang sama Pak JK, tapi Pasti mau nyebut Pak JK, ngomongnya itu. iya, itu si Chaplin. Betul, betul. Maaf ya Pak JK ya, ini cerita yang mungkin ya beresonansi dengan netizen. Tapi ini maksudnya adalah Pak JK itu Mm-mm. kedengeran terus. Iya, Iya. iya. Bahkan netizen pun mengenalnya gitu Ya, kan. nama lengkap beliau itu Yusuf Lapulga Kala. Siapa itu? Sikutu Si ya. Kutu, Sikutu. iya, Oh. si Kutu itu kalau bahasa Julukannya Spanyolnya Julukannya. Lapulga. Messi. Lapulga. Masuk juga. Aduh, nggak nyambung. Nggak ngerti bola bola. Enggak apa. Itu doang. Karena Lain, owner. kenapa sih diajak? Ya ini supaya memenuhi Oh, iya. kebutuhan. Nanti Makasih ngambek lah ya. banget. Makasih udah dicuekin ya. Ya, makasih. Oke, lanjut. Tapi ya, maksudnya Pak. nggak sih supaya ada ini variasi ya? Udah lah, Ada yang lanjut. kita omongin ya, biar ada kita omongin ya. Iya, jadi jangan sekali-sekali. tolong kasih tahu. Kayaknya sih sekarang belum terlalu, cuman nggak sakit hati beneran. Ya, Tapi kalau misalnya sakit hati beneran, tolong kaki saya diinjek ya. Supaya saya diam. nanti aku kasih tahu Timmy supaya jarang-jarang bisa lagi lah. Iya. Biar gak dikerjain lagi gitu ya. Iya. Oke, jadi Lapulga Sikutu. Nah, Selalu aktif. Kenapa sih gitu ngomongnya ya. begitu lakulah sih butuh gitu kenapa sih? Kesel ya? Kesel nih. Rupanya gitu ya kalau owner kesel ya. Ayo lanjut. Lama-lama nggak tayang. Iya. Iya, Buruan, Coach. nggak tahu ya. Buruan, Ya itu ayo, resiko terburuk kita kan analisanya. kita nggak tayang itu aja sih. Tapi ini Oke. kan demokrasi kan. Iya. Pulang selamat kan tetap kan. Atau nggak selamat? Selamat. Masih lanjut loh dia. Iya. Yang gua makan tadi aman nggak? Aman. Ayo. Masih boleh nambah. Oke, tadi kita semua wapres sudah ya? Udah. Semua Udah. wapres sudah. Kalau Kalau presiden- mantan presiden, Mantan presiden, mantan Pak presiden. Yudhoyono menurut saya karena salah satu yang paling aktif. Ya, Pak Yudhoyono masih aktif, sangat aktif. Kenapa dia masih aktif? Karena dia adalah ketua umum, lalu ketua pembinanya Partai Demokrat. Ya. Ya praktis kan ada organisasi yang diurus. Iya. Dan Oke. pasti soal-soal politik Ya. dia bisa ikut Betul, bicara betul, dan dimintai betul. pendapat. Betul. Dan yang kedua kan ya beliau walaupun sudah jadi Dewan Pembina, tapi ya mentoring juga buat AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Saat ini. Dan dalam Pilpres kemarin SBY turun gunung. Turun gunung. Pertanyaan saya dia naik gunung mana? Kemudian turun gunung. Turun Orang- gunung. orang sampai bilang jangan-jangan ikut nyanyi Iya. lagi nih. Tapi nggak nyanyi sih. Nggak nyanyi. Ya. Nah di luar itu Pak SBY kita tahu kegiatannya melukis. Melukis. Melukis ya. Bikin lagu malah enggak ya?
Kayaknya Udah enggak. lama Dia ya? bikin lagu itu waktu beliau masih presiden. Saya sempat dengar Sekarang pernah mau melukis. tampil di sebuah festival musik, tapi nggak jadi atau belum jadi kan. Ya, dan juga beliau aktif sekali mengurus klub bola voli. Oh, Ya, Oh. kemarin iya, iya. juara. Kalah ya? Kalah apa juara ya? Juara ya? Juara. Juara ya. Jadi Karena juara. Pak SBY kan Kalah waktu- kayaknya. Gini ya. Jadi Lavani itu mau hat trick. Sebelumnya dia udah menang. Terakhir kemarin cita-cita itu gagal Iya, karena kalah. Ya, Lavani, grup Lavani. iya. Kenapa namanya Lavani? Nggak tahu. Tahu. Ini kan Karena Love Ani. Oh, Oh, iya dong. Wow, romantis ya memang. ini Pak lama-lama SBY. politik 442 ganti Tuh jadi kan? politik. Bisik-bisik lagi dia. Ini lama kan. Iya, kalau volley nggak, apalagi. Ya, volley, Mas Politik Bayu juga nggak tahu kan? 442. Tapi Iya. parah. Bukan cuma Bukan saya cuma nggak loh. ngerti sepak bola, nggak ngerti olahraga belas. Makanya politik. Ini Oh, Lavani. Oh Ya. iya. Oke, Love Ani. Love Gitu. Ani, Oh, Lavani. wow. Ya. Oke, terus Didukung sponsor Alobank. Oh, Sister udah jelas. company-nya digital dari Bank Mega. Iya. Iya. Yang dimiliki oleh Khairul Tanjung. Nah, oke jelas kan? CT Corp. Hah? Ya, CT Corp. CT CT Corps. Ya, jadi aktifnya banyak kegiatannya beliau itu. Oke. Bu Mega. Nah, ini Bu Mega juga sama. mantan presiden dan mantan wakil presiden Betul. yang juga aktif Iya. karena masih mimpin Iya. jadi ketua PDI umum Perjuangan. Betul. Jadi sama, ngurus partai, ngurus pileg, ngurus pilpres, hari ini ngurus pilkada. Iya, Kemarin belum lama ngerombak DPP. betul. Iya. Nah, Jadi kalau Pak artinya Jokowi, Pak Jokowi Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sekarang kita buat profiling ya Melukis buat enggak. Pak Jokowi. bikin lagu enggak ya? main volley enggak? Oh. Gua nggak kebayang gimana lukisan. Pak, jangan Pak, harus nulis Pak. Kita nggak pernah tahu loh apa hobinya atau Iya. gimana. Tahu aja kita Jangan. hobinya pertama beliau suka musik metal. Oh, musik metal. Mungkin pergi-pergi konser, ya kan. Tapi kan konser nggak sering-sering amat kan. Iya. Ya gini, pertama Pak Jokowi itu kalau menurut saya ya, beliau kan orangnya kan energinya sangat besar. Jadi rasanya nggak mungkin diam juga. Karena kalau diam pasti Dan masih Menggigil. relatif muda kan iya, Iya. menggigil. 63 tahun kemarin ya, Juni. Kan? 63. Jadi saya kira beliau pasti nalurinya Pak Jokowi ini adalah ya kalau ada istilah ini, naluri Jokowi, jiwa Jokowi itu adalah belusukan. Belusukan. Jadi kalau Pak JK lapulganya Indonesia, Lapulga, ini apa ini? Siapa ini ya? Kalau yang suka pelari yang luar biasa itu siapa kalau dalam sepak bola? Nggak tahu. Siapa? Apa yang Larinya gesit? kenceng. Siapa? Yang pelari yang luar biasa itu luar. Pokoknya yang ini larinya akan kenceng. lari Bale ya, menjelajah. dulu Real Madrid. Ya, menjelajah. Gareth Bale. Terus dia Tapi nggak bisa. menjelajah. Nah, kalau zaman dulu tuh Karel Poborski, si Wih. kereta cepat. Wah, itu. Ini Pak Jokowi. Oke. Joko Masih kereta MU cepat. juga Iya dong. disebut. Wah, gitu. Ceko saya ingatnya bukan MU, saya Iya. ingatnya Ceko. Jadi Pak Jokowi pertama beliau nggak bisa diam. yes, kan? Kita nggak bisa melihat Pak Jokowi itu seperti Pak Budiono. Nggak bisa saya kira. Pasti kita akan tetap melihat Pak Jokowi akan keliling seluruh Indonesia. Itu satu. Nah sekarang kalau bicara organisasi, menurut saya itu pertanyaannya. Nah, apa yang akan dijadikan tempat Pak Jokowi Ya. untuk berkiprah? Yang agak alamiah menurut saya adalah organisasi relawan. Karena Pak Jokowi ini adalah pemimpin politik yang punya ciri khas. Dia didukung oleh relawan yang sangat banyak dan sangat-sangat terorganisir. Militan pula. Iya, militan pula. Memang calon presiden sebelumnya atau presiden sebelumnya punya relawan juga, tapi tidak ada yang seluas, tidak ada yang semasif Jokowi. Bisa dilakukan sesuatu dengan para relawannya Pak Iya, Jokowi. bisa ada Sosial atau apa? betul, gitu. betul, betul. Oh. Bisa jadi semacam ada federasi relawan Jokowi. Bisa aja kan? Bisa. Federasi F relawan Jokowi, RJ. FRJ. Nah, saya gitu. Ya, Pak, boleh dipakai Pak namanya. Kalau misalnya Sekalian dipakai, usul nama ya. Iya kan? Kenapa federasi? Agar tiap organisasi tetap punya otonomi masing-masing. Kan itu federasi. Ya. Oh iya. Federasi relawan Jokowi bisa aja. Di dalamnya misalnya ada apa? Federasi relawan Jokowi. Ada Bara JP, ada Projo, ada alap-alap Jokowi, ada misalnya kita sekarang bikin organisasi juga Rumah Juang Indonesia Emas, misalnya gitu. Pokoknya semua yang Oh banyak banget. berkaitan. Ada sekian ratus. Tapi bisa juga beliau menjadi pembina di tiap
organisasi itu. Membina di organisasi relawan A, relawan B, relawan C. Menurut saya kalau itu saja beliau kerjakan, itu udah nggak habis-habis kegiatannya. Tiap relawan punya kegiatan sendiri, tiap relawan itu punya jaringan di seluruh Indonesia, atau kalaupun yang misalnya sifatnya regional, ya paling tidak tersebar di seluruh Indonesia. Bergeraknya di bidang apa tuh nanti? Macam-macam, organisasi ini macam-macam. Ada yang bergerak di bidang pertanian, ekonomi, pengawasan pembangunan. Kalau menurut saya itu Ada bantuan hukum. iya. Dengan hobinya Pak Jokowi suka naik motor, ini akan jadi geng motor terbesar. Loh iya dong. Bener juga. Bener. Jaketnya aja udah keren nanti Bener, itu kan. bener. Bisa. Jadi kekinian ya. Iya, bisa. Bisa. Kasih usul lagi. Kegiatan Kasih motor, kegiatan nonton konser. Iya. Tapi Iya, saya iya, kira iya. kan beliau ini kan karena suka interaksi dengan masyarakat menengah ke bawah. Dan masyarakat menengah ke bawah itu kita banyak temukan kepada profesi seperti misalnya petani, buruh, nelayan, apalagi pedagang pasar. Ya, yang semua yang selama Iya. ini dekat dan mengenal Pak Jokowi Iya. kan. Nah, saya melihat bahwa Pak Jokowi itu kan dia kan orang yang seperti tidak mengenal kata lelah. Saya kan ditanya, Iya, iya. Pak Jokowi itu kenapa kayaknya nggak capek-capek gitu? Iya. Ya karena dia ketemu dengan orang itu sebetulnya dia sedang mendapatkan setrum, dia sedang charging, gitu loh. Justru di situ. Iya, ini mobil listrik. Iya. Sambil jalan sambil ngisi. Hybrid nih. Hybrid ada bensin. Oh iya, ini ini mobil enggak ya. listrik. Ini EV ya, EV. EV nih sambil dicolok sambil jalan. Iya. Gitu. Cuman belum ada colokan yang sambil jalan ya. Power bank-nya nggak jalan gitu juga. Iya, belum jalan. Oke. Ada power bank. Tapi Mobil listrik itu Ya. sebetulnya power bank. Jadi ini mobil listrik nih. Iya. Di tengahnya itu ada power bank. Oh. Oh, ya. Tapi menyimpan gedenya energi. segede mobil. Hmm. Itu. Ini buat yang nggak paham, mobil listrik itu dari mana energinya? Itu ada Dari power baterai. bank. Iya. Bayangkan bahwa ini buat mobil, tapi segede apa divan segede apa? Iya. Tempat tidur. Sebenarnya begitu tuh mobil Oh, listrik itu konsepnya. Jadi bergerak lah Bergerak dia, ya. terus. Oke. Dia berjalan terus, dia gerak terus. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa pada hari ini ada yang mengajak beliau untuk masuk ke partai politik. Ya kan? Nah, ini pertanyaan banyak orang nih. Benar banyak orang. Analisa juga di mana-mana begitu ya, pengamat politik, bahwa Pak Jokowi nggak mungkin Dengerin nih Denger. pertanyaan. ninggalin dunia Siap. politik Betul. gitu loh. Dia mesti jaga legasinya, mesti jaga karir politik anaknya. Itu Siap, Bu. gimana? Setuju nggak sama analisa-analisa? Setuju. Jadi partai politik itu ya, partai politik itu sebetulnya satu opsi yang sangat penting menurut saya bagi Pak Jokowi. Karena kalau beliau di partai politik, dukungan beliau kepada pemerintahan itu menjadi lebih besar, lebih optimal. Nah, saya menganggap atau melihat bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah melanjutkan Pak Jokowi, kan begitu kan? Oke. Jadi program-program yang sudah dirancang dalam jangka panjang itu Oleh Pak itu harus Jokowi dikawal. selama 10 tahun. Harus dikawal. Ada yang harus diselesaikan. Benar, benar. Jadi kunci sukses negara-negara maju itu, terutama yang di Asia, adalah satu, adanya program jangka panjang. Yang kedua, konsistensi melaksanakan program jangka panjang itu. Harus dikawal. Kalau nggak konsisten, ya istilah Pak Jokowi itu, udah kuliah, balik lagi SD, balik lagi SMP, mulai lagi dari Balik nol. lagi, ya, Karena itu oke. harus dikawal. Nah, mengawal yang paling optimal itu kalau bergabung di partai politik yang saat ini sudah punya kursi Oke. di DPR. Jadi kalau orang nyebut PSI belum kan? Belum. Jadi mungkin bukan Ya mungkin itu. Golkar. Makanya saya orang yang termasuk punya pandangan seperti ini. Makanya saya mengatakan atau mengusulkan Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar. Mohon maaf ya kepada yang menjadi ketua umum Golkar pada hari ini atau menjadi teman-temannya ketum yang sekarang gitu loh. Jangan marah, jangan tersinggung. Gitu. Dan harus ketum ya supaya punya kalau mau optimal pengaruh. ketum ya. Oke. Tetapi kalau kita belajar dari pengalaman Pak JK, ya bukan ketum kan, Iya. tapi tetap bisa punya tapi pengaruh salah juga. satu begawan juga di Iya, Partai Golkar. betul. Karena pernah menjadi Iya. pengurus. Nah, PSI bisa, tetapi balik lagi pasti pengaruhnya tidak sebesar kalau Partai Sudah Golkar. ada di DPR. Mungkin bisa punya pengaruh, tapi terutama di daerah, di Hmm. DPRD, karena PSI punya kursi di DPRD. Oke. Walaupun sekali lagi tidak sangat besar ya. Ya.
Nah, mungkin yang paling besar barangkali ya Jakarta, Iya. mungkin NTT juga lumayan. Tapi Tapi Bukan NTT ya? kalau Jakarta. di partai politik seperti Golkar atau apapun itu belum ada kesempatannya, Pak Jokowi berarti Ya berhenti akan di hilang relawan tadi. di relawan Berhenti tadi. di relawan tadi itu. Apakah relawan ini nanti bisa menjadi tempat atau apa ya kubangan politiknya Pak Jokowi? Ini bisa jadi partai politik nggak? Kan Bisa udah- juga. Bisa, jaringannya kan bisa. dari mana-mana. Kan? Jaringan ada di mana? Jadi kalau kita bicara partai politik, membangun partai politik itu kan kita bicara satu infrastruktur, Ya. jaringan atau pengurus. Kalau kita bicara KPU, itulah indikator utama boleh menjadi partai politik dan boleh menjadi peserta pemilu. Kan itu udah kan DPD, DPD, DPC kan. Banyak itu kan. partai politik didirikan tidak bisa atau gagal menjadi peserta pemilu Karena nggak atau susah payah menjadi peserta pemilu karena pengurusnya Nggak ada kurang. pengurusnya. Iya. Gitu. Nah, kalau Pak Jokowi mendirikan partai politik, rasanya masalah itu nggak akan ada. Oke. Karena dia sudah punya infrastruktur yang luar biasa ya pada hari ini dengan berbagai macam relawan, organisasi relawan. Ibaratnya nggak usah semualah, 2-3 organisasi besar aja udah terpenuhi itu syarat-syaratnya untuk menjadi partai politik dan peserta pemilu. Tetapi balik lagi kalau beliau mendirikan partai politik Dari sekarang nol sekali itu apa ya. gunanya? Gitu loh. Iya. Pertama masih 2029. Yang kedua sudah ada PSI, ya kan? Itu sudah jadi Iya. cikal bakal. Jadi menurut saya opsi mendirikan partai politik baru bagi Pak Jokowi itu adalah peluang yang ya sangat kecil lah. Bukan mustahil sama sekali. Tapi itu sama dengan back bikin gol dari ujung ke ujung. Iya. Back bisa bikin gol sih, tapi kalau Bisa, dekat. iya. ya Bahkan kalau penjaga gawang bisa, Iya. tapi kan kemungkinannya kecil sekali. Iya. By the way, salut kita kepada back-back tim Indonesia U19. U19. Iya. Mainnya udah Wah, maksudnya yang bikin gol paling banyak justru back. back Iya. Dibanding- Balji Wijangge dengan Kadek Arel. Kadek Karel. Kadek Arel. Iya. Ya. Ini kita balik sedikit Tapi yang lebih ke hebat daripada 442-nya. dari itu adalah Caviatur. Kakinya bend it like Caviatur. Ya, bukan Beckham ya. Hah? Bukan bend it like Beckham ya. Bend it like Caviatur. Iya, ini kita kasih tahu. Kayaknya sengaja Awas, deh ya, nanti banyak diinjak. analogi. Biar aku nggak bisa nimbrung Lagi ya. U19 Kotsumi Iya, ini kita supaya lagi hype relate timnas ya. U19 di Kan AFF. politik 442 harus ngomong sepak bola kan. Iya. Gitu. Tapi ini ngomong-ngomong Sesuai- arahan sesuai dari brief. arahan Sesuai dari brief floor yang director tadi. belum kita bahas ini. iya. Jadi kalau Kayaknya floor director juga nggak berani ngingetin kan ada owner. Kotsumi juga ngerti kok sepak bola. Biasa kita kode-kodein terus loh. Iya. Udah disaratin dia dia. Nah, apalagi nih floor directornya Iya. nulis apa nih ya? Nggak berani sama owner. Jadi Kotsumi tahu kok bola nih. Kalau Coba analoginya apa supaya dibacakan sesuai dengan skrip. kalau benar-benar Pak Pak Jokowi Jokowi hanya gantung sepatu sepatu, saja, pensiun. pensiun. Ngantar cucu sekolah Iya. itu sama dengan Nah, Eric Cantona. Eric Cantona Eric dari Cantona. Karena MU. pensiun total ya. Ya, Betul, selesai. kalau misalnya dia bikin partai, Nah, seperti tadi kita bahas, Ya. mirip-mirip siapa kayak Kotsumi? David Beckham. Partai Nah, baru. tuh. Partai baru. ya. Tahu, David Beckham kan bikin klub baru Inter Miami. Nggak lengkap. Dia cuma bilang partai bukan partai baru. Iya Pak. Iya udahlah, Coach. Maksudnya partai baru dong. Iya oke. Iya. Iya oke. Lanjut. Tapi tadi Yang ada partai yang sudah bahasan. ada Ya. Zidane di Real Madrid. Hati-hati dia udah mulai gini. Inter Miami. Inter Miami, Ya. David Beckham. Iya. Tuh, bikin Kalau partai yang sudah klub ada baru. yang sudah besar namanya Zinedine Zidane ya. Real Iya. Kan dia bergabung aja ke Real Madrid. Ya kalau saya mengharapkan Pak Jokowi jadi Zidane langsung masuk klub besar. Enggak, tapi maksudnya kemungkinannya ada nggak misalnya dia masuk Golkar, partai yang vaksinnya banyak, Iya, punya betul. aturan internal yang udah sangat ini gitu ya kan. Mungkin dia jadi ketua umum. Tergantung kepada pengurus partai Golkar. Tetapi kalau apakah, Golkar itu partai yang di dalamnya banyak politisi berpengalaman itu Iya. hati-hati tuh. Itu ahli semua itu dalam berpolitik. Jangan lupa bahwa Jokowi itu adalah master politik. Oh, Iya, di atas Grandmaster ada Super Grandmaster. oke. Beliau ini Iya, adalah iya. Super Grandmaster. Kalau dalam kalangan asmara, Asmara. asmara, Oh iya, terus? kan ada buaya asmara. Iya.
ada kadal asmara. Terus? Ya, ini Pak Jokowi di atas buaya kalau dalam politik itu. Oh, Saya iya, mau iya. bilang gitu. Iya, Apa iya. ya? Kalau Bayu kadal atau buaya? Kadal aja dulu. Kadal. Nggak berani jadi buaya, Coach. Kalau coach apa? Coach apa? Ini. Gak ada yang nanya. Iya. Nanya dong. Dinosaurus. Coach apa? Wih. Udah Mau udah ngalahin. punah, Coach. Hah? Udah punah. Udah punah. Iya. Ya bukan soal punahnya, Iya, iya. ukurannya. Saya nggak ikut-ikut kalau gitu. Oke, jadi Ah. masih mungkin gitu ya. Mungkin, sangat Walaupun mungkin. mungkin udah banyak Apa? ibaratnya tokoh-tokoh besar gitu di balik Golkar itu. Iya, jadi kembali kepada pengurus Golkar sih kalau saya kata kuncinya. Jadi Gini, Golkar itu partai yang sudah punya organisasi yang bagus, jaringan struktur yang bagus. Tetapi sampai hari ini saya nggak melihat bahwa di Golkar itu ada tokoh yang memiliki Bisa daya mempersatukan. tarik kepada massa, nggak ada. Iya, Tapi Siapa? Pak Golkar JK? butuh itu, Nggak. tokoh yang populer. Iya, kalau mau lebih besar, makanya saya bilang kembali kepada Golkar. Kalau dia mau lebih besar, dia harus punya tokoh yang populer. Untuk partai jadi besar itu ada dua syarat. Pertama, punya infrastruktur yang bagus, merata. Yang kedua, punya tokoh yang populer. Oke. Pada hari ini Golkar cuma punya satu, yaitu infrastruktur yang merata. Oke. Mereka udah kuat lah ya Iya. sebagai partai Iya. senior di Iya, politik Indonesia. betul. Tapi kalau ya ini saya agak sedikit merangkum yang dari Coach Kodari, bagi Pak Jokowi kalau dia tidak bergabung di sebuah partai politik seperti Zidane ke Real Madrid, dia bisa tetap gantung sepatu seperti Eric Cantona. Nama Eric Cantona tetap harum loh, jangan salah. Iya, iya. Ya kan? The Iya. King of Manchester United, Iya, ya kan? iya. Hanya dengan tetap bergabung melakukan sesuatu bersama para relawannya di seluruh Indonesia. Iya. Itu pun Betul. dan dia tetap akan Iya, tapi berpunya pasti suara kan dan kita lain-lain. melihat Kan? Eric Cantona tidak sesering kita melihat David Beckham atau lihat Zidane. Kalau dia jadi pelatih kayak Zidane atau siapa, Pep Guardiola, siapa lagi, Thiago Motta, siapa lagi sekarang nama-nama besar, nama pemain-pemain dengan nama besar yang jadi pelatih juga. Ancelotti, tiap minggu kita lihat ya. Iya. Ya, dan tentu kalau mau bicara bagaimana mengembangkan sepak bola dan bagaimana misalnya klub menjadi klub yang besar, ya harus jadi pelatih, harus Iya. turun langsung, nggak bisa pensiun total gantung sepatu. Iya. Oke. Gitu. Dan Tapi saya balik lagi ya, saya kayaknya ngeliat Pak Jokowi itu nggak akan bisa gantung kayaknya, sepatu. nggak gitu bisa ya. dia. Iya. Beliau akan terlalu gatal juga tuh kakinya untuk belusukan, untuk keliling. Setuju sih, kelihatannya begitu. Kalau dia masih bisa jadi, kalau dia mau, walaupun kalau ini bukan saya berharap ya, karena udah terlalu tinggi Pak Jokowi. Kalau dia entah ada sesuatu dia jadi wali kota lagi, dia jalani karena itulah Per hari kiprahnya ini gitu sih, loh. per hari ini kelihatannya kiprah yang coba disiapkan oleh Pak Prabowo itu adalah kan Dewan Pertimbangan Agung itu. Nah, Iya, kalau iya. ke titik itu, One Team Press. Ya bisa jadi di situ. One Team Press yang diperkuat istilahnya. ya. Supaya bisa punya peran lebih banyak, lebih baik. Gitu. Atau kalau zaman dulu, atau beberapa waktu yang lalu kan pernah muncul wacana Presidential Club. Iya, Ya. iya. Ini kembali Ya, tapi kalau ke yang Presidential pernah Club ada itu di kan undang-undang. kendalanya begini, Presidential Club kalau ada mantan presiden yang nggak gabung kan istilahnya ya nggak aci Jadi, gitu loh, ya. iya nggak legitimate gitu. Tapi kalau One Team Press DPA ya orangnya bisa ditanya dulu mau nggak gitu kan, Oke. baru dibikinin ke presnya. Kalau nggak mau ya nggak dibikinin. Dan DPA itu tidak ada kewajiban semua mantan presiden masuk di dalamnya. Sebenarnya Pak Jokowi bisa mengembangkan ke transportasi loh, karena dulu pernah ada presiden taksi. Bagus kan? Kalau ada yang senyum-senyum dan ketawa, lu ngerti maksud gua, lu udah tua. Nah, dia pindah sekarang. Pecat aja. Iya, iya, iya. Setuju. Iya kan? Aduh. Itu Sampai tahun di berapa titik. presiden taksi? Aduh, tahun berapa lah itu si Kini menguasai Jakarta. Udah hilang tapi taksinya. Memang orang nggak ngira bahwa usianya tuh Kenapa jadi gosip? bahwa Haus. usianya tua tuh nggak kelihatan. Nah, karena wajahnya muda. Iya, 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 iya. iya. Tapi Tapi begitu ngomong ketahuan. wawasannya ketahuan. Begitu ngomong ketahuan gitu. Tuh. Jadi bergabung ke Presidential Club itu masih Presidential Cup-nya kan nggak ada, nggak dibuat yang, kan yang pada hari ini. Jadi tidak akan
rasanya sulit. Jadi yang kalau tersedia kalau publik bilang oh DPA ini masih ada bau-bau dan upaya untuk membentuk presidential club, tetapi dalam bentuk DPA nggak salah-salah benar. Nggak ya salah-salah pertanyaan banget. saya di mana salahnya? Oh, presiden kan ingin mendapatkan dukungan politik. Iya. Misalnya di soal, ini nanti lembaga baru akan menambah biaya. Ya, biaya itu kan tergantung kepada kontribusi yang diberikan, toh. Iya. Ya, betul. Iya. Yang kedua, ya organisasi ini nanti biayanya besar karena orangnya banyak. Belum tentu banyak juga. Iya. Gitu. Jadi prasangka Dan itu ini- ada dua macam. Dan ini kan akan Ada menjawab prasangka buruk, ada prasangka baik. Baik, Kan iya. gitu. Kalau saya pilih mazhab prasangka baik. Hmm, Silahkan yang punya prasangka buruk. iya. Dan Dewan Pertimbangan Presiden yang lalu itu kan dinilai kurang memberikan nasihat tetapi boleh tidak diindahkan. Nah, DPA ini nanti akan sedikit berbeda. Iya, saya belum baca ya karena ini kan masih proses-proses Masih legislasi. proses di legislasi. Belum baca DIM-nya, belum baca draft undang-undangnya. Tapi itu kalau kembali kepada diskusi kita, salah satu tempat atau wadah yang bisa dioptimalkan untuk memanfaatkan peran, pengaruh, pengalaman dari Pak Jokowi dalam pemerintahan. Oke. Jadi kan peran itu ada di dalam pemerintahan, ada juga di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan kan kita udah identifikasi kemungkinannya bisa di organisasi relawan, bisa di partai politik. Kalau di pemerintahan bisa di Dewan Pertimbangan Agung. Iya. Kalau memang namanya nanti Dewan Iya. Pertimbangan Agung. Coach Kodari, kalau menilai kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ada kemungkinan punya peran nggak di Gerindra? Di mana Iya. mungkin saya terlalu hebat kalau Pak Jokowi langsung jadi ketua umum, tapi Gerindra kan sekarang berkuasa Ya, ya. bisa juga. Bisa. Ya, sebenarnya partai politik itu kita bisa Jadi selain buka Golkar- beberapa kemungkinan ya. Oh, selain selain Golkar, Golkar. juga bisa Gerindra. Hmm. Ya, bisa-bisa aja. Nah, ini kan ada ruang yang kita nggak tahu persis Iya apa sih. yang terjadi. Dialog-dialog antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Hanya beliau berdua yang tahu gitu ya. Kita kan nggak tahu Oke. bagaimana. Tapi yang kita lihat bahwa Pak Jokowi itu energinya begitu besar sehingga tidak mungkin beliau hanya tinggal di Colomadu tadi. Iya. Ya, katanya pengantar di Solo. depan itu nggak cuma tinggal di Solo atau di Karanganyar. Itu saya nggak lupa tuh apakah itu masih di wilayah Solo atau sudah masuk wilayah Karanganyar atau Nah, di antara kedua-duanya. saya sih kurang tahu persis, tapi saya pernah naik taksi di taksi online di Solo dan dikasih tahu Presiden taksi bukan? bukan Bukan. wali kota taksi. Terus dikasih tahu di sebelah kiri ini tanah yang dibilang buat Pak Jokowi sedang diseng gitu ditutup. Oh. Dan itu masih di kota Solo. Saya berpikir itu di pinggir Solo gitu. Iya, iya, Ternyata enggak, masih di Iya, tengah iya, kota. Dan itu katanya luas, saya nggak bisa melihat Iya. jauh gitu. Betul. 1,2 hektar kalau nggak salah. Hmm. Ya kayak Pak SBY kan di Mega Kuningan. Di Mega Kuningan. Bu Mega di Teguh Umar. nggak jauh dari sini, di daerah Menteng. Pak JK dan Mawangsa Eh, daerah situ. kayaknya rumah pribadi itu ya. Oh, Saya nggak tahu itu rumah pribadi atau hadiah. oke. Karena bisa juga diterima dalam bentuk cash bisa juga. Iya kan? Iya, namanya Kita hadiah kan bisa nggak tahu pesan. persis Bisa gitu berupa kan. tanah, bangunan, Bisa bisa kan juga fasilitas bisa memang juga yang berupa fasilitas. diberikan negara. Jadi Setahu saya kayak Gus Dur kan tidak menerima dalam bentuk rumah ya, rumah rumah tinggal gitu rumah ya. tinggal ya. Beliau udah nyaman di Jagakarsa sana. Iya, Iya. iya. Hmm. Oke. Jadi kalau dari opsi-opsi yang coach bilang tadi, intinya sayang sebetulnya ya buat Pak Jokowi kalau setelah Oktober nanti itu gantung. Siap owner, siap betul setuju. Begitukah? Betul, oke. owner. Pasti kalau masih akan kedengeran nama Pak Jokowi gitu lah. Iya, menurut saya kita nggak akan kehilangan Pak Jokowi lah ya. Artinya betul-betul menghilang dari peredaran itu enggak. Kita akan tetap melihat beliau dalam percaturan pemerintahan, percaturan kemasyarakatan. Kalau mau kita dekati, Saya anggap kayak gini lah, kayak kita ngeliat Pak JK aja lah, kira-kira nah gitu. kayak Pak JK. Baru Mungkin saya mau paralelnya bilang. kan gitu kan. Iya. Kita akan lihat Pak JK. Pak JK tuh nggak pernah. Mantan presiden, Nggak mantan pernah wakil hilang. presiden yang tidak memegang partai politik, Iya. gitu. Ya. Tapi masih terdengar. Ya, dan JK. salah satu inspirasi yang terbesar di Pak JK itu menurut saya adalah stamina dan fisik beliau yang luar biasa di usia yang
Sudah 70 lebih, sangat kan? 80 sudah beliau itu. 80. Coba nanti dicek berapa. Oke. Coba guys, coba cek berapa itu umurnya Pak JK. JK Tolong bantu sekarang. cek. Iya. Udah Dan- udah itu 80 sangat kali masih ya. sangat fit sekali. Ini ada dalam Menurut diri Pak saya itu Jokowi. karena beliau masih sangat-sangat Sangat aktif. aktif, iya, Berapa? iya. 82. 82. Iya. Wow. Jadi saya kira sih ya walaupun Pak Jokowi dengan Pak JK tidak selalu sejalan kan dalam politik, kalau bicara soal apa yang Anda harus lakukan setelah pensiun dari jabatan pemerintahan tertinggi, Anda harus stay aktif, stay strong. Gitu. Pak JK apa kegiatannya? Organisasi keagamaan, organisasi sosial, Ya. bahkan partai politik di luar dunia usaha. Iya. Nah itulah Oke. resep suksesnya, resep sehatnya, resep aktifnya Isup Lapulga kala itu Lapul gak kalah. Oh, iya. aduh. harus diikuti Kita punya- oleh Jokowi. Kita punya Messi ternyata di politik Indonesia. Politik Indonesia. Orangnya bukan dalam rangka ini menghina begitu, tapi memang kecil-kecil cabai rawit. Messi begitu di lapangan sepak bola, Pak JK begitu bergerak terus, berpikir terus. Gitu. Itu apa? Kesetrum. Bahasa Coach. saya ya kalau Messi itu kayak gitu mainnya. Iya, iya. Kayak Gesit lah ya pokoknya gesit, ya. kayak kutu, makanya disebut julukan kutu kan kadang loncat. Iya. Nggak pernah lihat kutu ya loncat-loncat ya. Udah yuk kita Saya tutup bilang aja ya. lihat salah. Kutu juga ada macam-macam. Iya, iya, iya. Oke. Jangan tanya kutu apa ya. Iya, Biar makanya. netizen aja yang jawab. Udah kita tutup aja ya. Tutup aja, Ngawur ya. nih. Nah, Oke. itu perdukunan kita mengenai Pak Jokowi udah makin mengerucut sebentar lagi soalnya. Iya. Agustus, September, Oktober, 3 Pak bulan. Jokowi melepas masa jabatannya setelah 2 periode memimpin Republik Indonesia. Itu tebakan-tebakan paling dekat dan mungkin nanti ada perkembangan yang baru lagi. Coach Kodari kabari ya. Insyaallah. Coach Kodari kabari. Iya. Pak bagus tuh. Iya. Oke, tapi kita juga pengen dengar dari netizen begitu ya. Kira-kira para penonton Pampa 2, apa bayangan Anda setelah Oktober ini Iya. Pak Oh, iya, betul. Jokowi itu Kita nanya Coach. cocoknya Betul. ngapain gitu? Betul. Ya kan? Kita juga pengen tahu dari Ngerjain apa? masyarakat. Oh, ternyata ada videonya ya. Oh, iya. Coba dengerin dulu. Yuk, kita Yuk. dengarkan. Tapi nanti di netizen kan bisa jawab juga kan? Bisa. Harapan gue setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat menjadi presiden, kayaknya beliau harus pensiun aja sih, main-main aja lah sama Jan Etes. Kalau menurut gue sendiri ya kayaknya Pak Jokowi ini kayaknya harus stay tetap di politik deh. Maksudnya jangan sampai pensiun gitu. Malah lebih bagus lagi kalau dia dalam tanda kutip tuh mengawal ya anak-anaknya yang udah banyak masuk politik. Menurut gue akan lebih baik kalau dia stay di politik. Kalau menurut gua nih jabatan setelah jadi presiden tuh yang setara atau lebih tinggi sih ketum partai sih. Jokowi ini menurut gua, kalau gua ya pengennya sih dia jadi ketum partai, khususnya Partai Golkar. Harapan saya untuk Pak Jokowi setelah tidak jadi presiden, ya Bapak lakukanlah apa yang Bapak inginkan. Tapi mengingat Bapak masih ada nih pendukungnya, projo-projo, ya Bapak manfaatkanlah Pak. Mungkin Bapak bisa bangun partai dengan modal-modal yang Bapak punya, membuat partai di seluruh provinsi di Indonesia, lalu mungkin Bapak bisa memanfaatkan lagi untuk kekuatan Bapak.